mau beralih dulu ke Mbak Rane ya. Apa ya? Conscious marriage itu gimana ya? Mendorong agar orang itu menikah itu dengan awareness, kesadaran. Karena selama ini banyak orang yang menikah itu alami aja, didorong-dorong oleh orang dan sebagai oleh orang tua dan sebagainya gitu ya. Jadi ini mencontoh pengalaman dari Mbak Rani. Silahkan Mbak Rani. Tadi saya sudah sampaikan selama 25, lebih dari 25 tahun ya, saya membantu pasangan, dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ternyata ketidaksiapan ya, itu soal ketidaksiapan. Nah, sampai akhirnya saya merasa terpanggil untuk memberikan yang namanya premarital counseling. Premarital counseling itu adalah suatu bimbingan atau lebih tepatnya edukasi kepada pasangan bagaimana mempersiapkan diri memasuki dunia perkawinan. Bahkan saya mengajak mereka untuk mengelaborasi apa sih arti perkawinan itu bagi mereka. Kenapa mereka mau menikah? Karena kalau saya tanya, seperti tadi Mas Budi katakan, betul sekali bahwa kebanyakan dari kita semua, ya termasuk saya, menikah itu unconscious, menjalankan unconscious marriage dari awal. Begitu. Kenapa? Kalau ditanya, kenapa sih kamu, kenapa mau menikah? Misalnya ditanya gitu. Ya, abis udah ditanyain terus sama orang tua. Ya, abis gimana ya, udah lama pacarannya. Ya, abis gimana ya, udah selesai sekolah, gitu misalnya ya. Ada lagi yang bilang, abis gimana ya, semuanya udah pada nikah, teman-teman, masa saya belum nikah, misalnya gitu ya. Ntar dibilang nggak laku, gitu kan. Atau misalnya, ya karena umurnya udah cukup, gitu. Itu adalah jawaban-jawaban tidak salah. Tidak salah, karena memang begitu kenyataannya, dan itu semua jawabannya sangat normatif ya. Atau misalnya, ya karena kan menikah itu adalah ibadah, kita harus meneruskan keturunan dan sebagainya. Nah, tapi dalam konsep conscious marriage itu sama sekali tidak conscious. Begitu. Kenapa? Karena mereka karena yang namanya prinsip conscious marriage adalah you believe that the way to have a good marriage is to pick the right partner. But in a conscious marriage, you realize that you have to be the right partner. Realizing that a good marriage requires commitment, discipline, and the courage to grow and change. As marriage is a hard work. Kita merasa kita menikah dengan seseorang yang cocok buat kita. Begitu. Lah, bagaimana sih caranya kita melihat orang ini cocok buat kita? Hanya berkenalan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana kita bisa yakin ini orang cocok buat kita? Sementara saya punya klien yang sudah 7 tahun pacaran, bahkan mereka hidup bersama ketika mereka menikah, ketika mereka kuliah di luar negeri, 7 tahun hidup bersama. Setelah mereka selesai sekolah, mereka for good pulang ke Indonesia, lalu mereka memutuskan untuk menikah. Tetapi apa yang terjadi? Baru 1 tahun, mereka datang ke saya dan mengatakan, saya mau bercerai. Kami mau bercerai, kami ingin bercerai, kami merasa tidak cocok. Waktu saya tanya kenapa? Ya karena udah nggak cocok lagi. Loh, coba saya cerita sama saya, apa yang terjadi selama ini, berapa lama kalian berkenalan? Lalu mereka cerita, oh kita udah pacaran 7 tahun, dan kami merasa cocok. Sementara kalau conscious marriage, ya, conscious marriage adalah bukan orang lain cocok buat kita, tapi bagaimana kita itu cocok buat mereka. Jadi artinya apa? Di sini ada proses pembelajaran. Jadi di sini ada saling adjust, saling menyesuaikan diri. Jadi bagaimana saya menjadi pasangan yang tepat buat pasangan saya. Jadi not the other way. Jadi apa namanya, saling belajar, saling menyesuaikan diri. Dan manusia itu terus berubah dan memang harus berubah. 1,
Kedua, conscious marriage itu tidak mengenal istilah terimalah aku apa adanya. Karena kita harus terus-menerus bertumbuh. Nah, disinilah gunanya pendidikan menghidupkan nilai. Bagaimana kita bisa menerima satu sama lain ketika dia berubah, ketika saya ingin berubah, saya butuh bertumbuh. Nah, itu harus menghidupkan nilai-nilai. Nah, jadi ini sangat relevan gitu. Makanya kenapa living values ini juga saya gunakan menjadi salah satu yang saya berikan kepada pasangan, salah satu materi yang saya berikan pada mereka. Itu adalah prinsip conscious marriage. Nah, jadi ada yang tanya lagi sama saya, jadi berarti bagaimana dong? Kita kan udah lama pacarannya, saya merasa sudah cocok. Itu cocok di awal. Nanti di tengah perkawinan mulailah timbul. Kok dia berubah? Dia sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, itu aja udah nggak sadar bahwa manusia itu kan berubah. Jadi itu ciri-ciri pertama adalah kita harus sadar bahwa manusia itu berubah. Dan manusia itu butuh bertumbuh gitu. Nah, itu ciri-ciri pertama dari conscious marriage. Nah, banyak sekali karena ciri-ciri conscious marriage itu ada 10. Ya, ciri-ciri conscious marriage itu ada 10. Nah, ini saya perkenalkan di dalam bimbingan premarital counseling. Jadi ini lucunya ya, saya memulai conscious marriage itu pada tahun memulai memberikan pelayanan conscious marriage itu tahun 2009. Pada saat saya at the same year ya, pada saat tahun 2009 itu saya pertama kali mengenal living values. Kira-kira begitu. Mungkin bisa terjemahannya bebas karena manusia itu harus tumbuh dan berubah. Walaupun kita tidak ingin berubah, pasti berubah. Karena kita semua tahu lah, Kang Iqbal juga orang yang belajar filsafat, di dunia ini nggak ada yang berubah, semua berubah. Pasti ada perubahan. Manusia itu berubah, cara berpikir dan berjalannya waktu, bertambah usia dan sebagainya pasti berubah. Jadi kita nggak bisa lagi menerima orang terimalah aku apa adanya. We have to accept that people's change, that our partner change. Nah, disitulah gunanya kita menghidupkan nilai-nilai.